Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Sahabat dan saya muliakan yang dinamakan Islami berhadap Ustaz Asad Puji dan juga ada orang tua kita, Tuhan kita Abah Haji Edi. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita Amin. di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga yang saya hormati, saya muliakan para segenap jamaah Majelis Hadat yang mudah-mudahan hidup kita di sini menjadi penyebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan sedang menghadapi kesulitan Allah berikan jalan keluar. Amin ya Allah ya Rabbal Amin alamin. ya Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita mendengar Fatihah lebih dahulu kepada segenap guru-guru kita. Al-Fatihah dari Imam Al-Lughul Al-Alwi dari Abu Yusuf Muhammad bin Alawi dari Ustaz Habib bin Abdullah Siddiq Muslim Fajr Syekhana Ma'alimin Ahmad bin Syamil Ahmad bin Muslim في هذه البركة والسلام والبركة والبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-darin amin ya rabbal alamin. Al-faidatu tsaniyatu fi arkani dzikri wa syurutihi wa adabihi wa makruhatihi wa hiya kathiratun la tanhasir walakin na'ti bima tayassar. Faminha wa huwa al-aslu aklu al-halal li'anna tiba al-mat'ami wal malbasi kadhalika wa huwa al-aslu. كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وفي الحديث النبوي لما ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر إلى أن قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Malam hari ini membahas tentang rukun zikir atau fondasi zikir. Jadi kita harus punya fondasi dalam zikir. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak memiliki fondasi atau tidak memiliki landasan, maka sesuatu yang dibangun di atasnya tidak akan kuat, akan mudah roboh, goyang dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka dari itu zikir pun sama, ibadah yang lainnya pun sama, harus punya fondasi. Ya. Nah, di antara fondasi yang harus kita tekankan pada diri kita agar zikir kita, ibadah kita diterima oleh Allah, ya, yang pertama, ya,
sebenarnya rukunnya ini sangat banyak fondasinya. Ya, Habib Alwi hanya menyebutkan beberapa saja dan itu inti. Jadi fondasi yang paling inti. Ya. Nah, wa al-aslu. Dan paling inti daripada fondasi zikir kata beliau aklul halal. Jadi asupan makanan yang kita makan itu halal. Ya. Baik halal secara bendanya, ya, ataupun secara penghasilannya, dari mana kita menghasilkan uang tersebut yang kita belikan asupan makanan itu dari sesuatu yang halal, ya, yang halal, jangan dari hal-hal yang haram. Ya. Kenapa demikian? Nantinya ya dampaknya semua ibadah, semua zikir, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah ini terhalang, gak bakal nyampe. Ya, karena sebab apa tadi? Sesuatu yang haram. Ya. Jadi usahakan jangan sampai kita berhubungan dengan hal-hal yang haram. Ya, jangan sampai. Karena akan mempengaruhi amal ibadah kita. Gitu. Ya, kenapa sih doa-doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Jangan bertanya seperti itu. Introspeksi diri. Ya, asupan makanan yang kita makan dari hal-hal yang halal atau yang haram. Mungkin ada yang dari yang haram, makanya doa kita angel dijawab. Serat. Ya, itu. Jadi aslinya fondasi yang paling kuat itu dari hal ibadah itu makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Jangan dari yang haram. Jangan. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengancam, ya, di dalam suatu riwayat kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram benar auladihi. Allah bimana Nabi, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka pantas untuk daging tersebut. Ya, gitu. Jadi saking bahayanya sesuatu yang haram, bahaya sekali. Makanya usahakan jauhi hal-hal yang haram. Jangan coba-coba, jangan. Ya, kalau kita memang ingin ibadah kita, zikir kita, doa-doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna tibal mar'ani wal malbasi kadzalika huwa al-asl. Makanan, pakaian yang kita pakai itu harus yang halal. Ya, uang yang kita belikan pakaian, belikan makanan itu dari hasil yang halal. Karena pakaian yang kita pakai, ya, ketika kita pakai ibadah, ketika kita pakai berdoa, kita pakai berzikir, yang menghalangi, mentok doanya, mentok zikirnya, mentok ibadahnya, mentok banyak dan diterima oleh Allah. Kita kan ibadah, doa, zikir, amal soleh, pengennya apa? Diterima. Iya, gitu. Kita ibadah pengen diterima sama Allah. Ya, makanya harus memperhatikan asupan makanan, pakaian yang kita pakai harus dari yang halal. Jangan sampai ada dari hal-hal yang haram. Ya, itu. Kama qala Sayyidina Abdullah bin Umar, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar ini putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa beliau katakan?
law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal awtar lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Kata beliau, jika kalian sholat, ya, sholat kalian sampai menyebabkan kalian ini bungkuk, ya, saking seringnya sholat, ya, saking seringnya ruku, seringnya sujud, ya, saking sering sholat, ya. Ataupun kalian sumtum hatta takunu kan hanaya, kata beliau, saking seringnya kalian puasa sampai badan kalian kurus kering. Artinya apa? Rajin puasa, ya. Walaupun kita rajin sholat sampai badan kita membungkuk, walaupun kita rajin puasa sampai badan kita kurus kering, kata beliau, lam yutaqabbal dzalika minkum. Semua itu nggak bakal diterima. Sholat, puasa tidak akan diterima oleh Allah, ya, illa terkecuali, kata beliau, biwara'in hajizin, dengan memiliki sifat wara'. Wara' itu apa? Menjauhi hal-hal yang buruk. Jangankan yang haram, yang hukumnya masih belum jelas, bahasanya syubhat kalau dalam kitab itu. Syubhat, ya, belum jelas hukumnya halal atau haram, kita jauhi. Ya, itu namanya wara'. Ya. Jangankan yang haram, yang makruh kita jauhi. Jangankan yang makruh, yang syubhat kita jauhi. Nah, itu baru sholat kita, ya, puasa kita, amal sholat kita yang lain baru diterima. Ya, jadi sulit sekali suatu amal ibadah atau amal sholat itu diterima. Ya, banyak hal-hal yang mempengaruhi diterima atau tidaknya amal sholat kita. Salah satunya hal yang paling mempengaruhi itu tadi, dari hal yang halal atau yang haram, makanan dan pakaian yang kita pakai. Ya, yang kata beliau, walaupun sholat sampai membungkuk kalian, puasa sampai kering, ya, kurus kering badan kalian, kalau semuanya itu kalian lakukan, kemudian kalian makan dari makanan yang haram, kemudian memakai pakaian dari hasil yang haram, percuma ibadahnya, gak bakal diterima. Ini bahayanya sesuatu yang haram. Jangan coba-coba. Nah, kita sekarang, ya, hidup di akhir zaman, sulit sekali menjauhi dari hal yang haram itu. Benar ya? Betul. Jadi uang yang kita pakai, ya, keluar masuk bank. Ya. Artinya apa? Ya, kan ada debu-debu haram itu kan. Ya, gitu. Makanya di bawahnya malas, ya kan? Ibadahnya malas. Kata para ulama, ya, kalau bahasa Indonesia begini, kata para ulama, barang siapa yang makanannya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang halal, maka anggota tubuhnya pasti akan mendorong dia untuk taat, baik mau ataupun tidak mau. Wah, kalau hasil dari yang halal makanan tadi. Sebaliknya, kata para ulama, jika asupan makanan yang kita makan dari yang haram, ya, pasti akan mendorong dia kepada kemaksiatan. Mau tidak mau pasti itu. Makanya jangan heran kalau kita malas ibadah, gampang maksiat. Nah, berarti asupan makanan yang masuk ke dalam perut kita itu dari hasil yang haram. Hati, ya, bahaya sekali kan? Yang haram ini sangat bahaya. Jangan sampai kita berani-berani mendekati hal-hal yang haram. Wafil hadis Nabawi, ya, di dalam hadis, ya, Nabi menceritakan seseorang, ya, yang melakukan perjalanan yang panjang. Ini hadisnya panjang sebenarnya, cuma di sini diringkas oleh Khalid Azmi. Jadi Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat, ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang. Itu hanya suatu
artian perjalanan panjang itu ibadah sampai lelah dan letih, gitu ya. Jadi kalau ada orang ibadah sampai lelah dan letih, tapi wamat amuhu haram, kata Nabi, makanannya dari hal-hal yang haram. Kemudian wamal basuhu haram, pakaian yang dia pakai dari hal-hal yang haram. Wagudiya bil haram, udah diri dia itu udah penuh dengan hal-hal yang haram. Fa'anna yustajabu dzalik. Gimana mau diterima kadang-kadang? Artian gak bakal diterima kalau udah begitu. Ya, nah ini. Jadi fondasi yang paling mendasar supaya amal soleh kita diterima itu asupan makanan dan pakaian yang kita pakai harus dari hal-hal yang halal. Ya, kita semua amal ibadah pengen apa? Yang harus kita perhatikan tadi. Ya, kita kerja di pabrik, nggak masalah, sama Korea nggak masalah. Ya, karena Nabi pun dulu berniaga, dia berjual beli dengan orang kafir. Ya, gitu. Nggak masalah. Ustaz, saya kerja sama orang Korea, orang Jepang yang punya pabrik. No problem, nggak apa-apa. Yang penting jangan memproduksi ekstasi, narkoba, jangan kalau begitu. Ya, kalau produksi sepatu apa yang lainnya nggak masalah. Ya, yang penting ya jangan sampai kita dari hasil yang haram. Ya, apa korupsi, mencuri, bohongin orang, nipu orang, ya, itu nyolong, kan yang haram. Ya, kalau seperti itu ya sudah. Ya, pasti anggota tubuh kita malas ibadah. Walaupun rajin ibadah, ya tadi ibadahnya enggak diterima. Dan hati-hati, ya, kalau yang udah punya anak hati-hati. Ya, setiap suapan yang masuk ke dalam mulut anak kita, istri kita, bahaya kalau dari hal-hal yang haram. Jangan heran nantinya istri anak kita durhaka sama kita. Gitu. Benar gak? Salah kita sendiri ngasih nafkah dari atau dengan cara yang haram. Jangan nyalain anak melunjak nih. Ya, introspeksi diri dulu. Kita ngasih nafkah ke anak, ke istri itu dari hal yang halal atau yang haram. Jangan-jangan dari hal-hal yang haram. Ya, itu sangat berpengaruh. Yang haram ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti, ya jangan sampai kita coba-coba melakukan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fondasi yang paling terpenting dan yang paling kuat, ya, yaitu mencari sesuatu yang halal. Ya, itu. Ini saja ya. Ya, karena udah malam juga ini. Ya. Main malam. Nah, mungkin malam hari ini ya cukup sekian karena memang ya udah malam, kemudian juga saya baru nyampe langsung ke sini, belum ke rumah ya, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya juga ingin menyampaikan ya rasa terima kasih ya, saya nggak bisa balas apa-apa ya, yang mungkin 1 minggu kemarin ya ada informasi menggalang dana untuk acara guru besar ya, haul guru besar saya Abu Yasir Ahmad Mahfud. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah menyisihkan sedikit hartanya ya. Mudah-mudahan ya, apa yang telah dikorbankan yang disisihkan dari hartanya mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak bersumbang sih saya enggak marah enggak, karena memang dari sana pun tidak memaksa gitu ya, tidak memaksa ya. Mungkin ya, karena tidak mampu, sama orang yang nggak mampu itu yang nggak punya gimana mau ngasih
kata para ulama qatidu syekh lain orang yang nggak punya nggak bisa ngasih, memang seperti itu ya. Tapi saya yakin di dalam hati saya ya yang nggak ngasih pun ya punya tekad kuat, kalau punya yang pengen ngasih sebenarnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.